menakutkan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Kau selalu hadir saat aku rindukanmu. Kau yang selalu setia menopangku dengan kasih setia, memberi aku kekuatan di tengah badai yang menakutkan, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu. Sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, oh, sampai memutih rambutku, kau putuskan aku menutup usiaku. Ku kan selalu menyembahmu, oh Yesus Tuhanku. Ku milikmu, selamanya bagimu.
Amen. Terima kasih. Hari-hari kami terus akan melihat pertolongan, terus melihat kuasa, terus melihat mujizat dalam kehidupan kami. Sebab itu lewat kepada Roh Firman akan dibentangkan. Berikan kami telinga seorang murid, berikan kami hati seorang hamba yang mau melakukan kebenaran Firman Tuhan, bukan hanya mendengar saja, dan kami mau jadi pelaku-pelaku kebenaran Firman. Berikan kami kesanggupan, kemampuan daripada Tuhan, karena kami tahu Tuhan saat kami melakukan kebenaran Firman, kedagingan kami harus dibikin, kedagingan kami harus dihancurkan, sehingga Roh-Mu yang besar masuk dalam hidup kami, mengubahkan hidup kami, karakter kami yang tidak benar di hadapan menjadi karakter yang Tuhan kehendaki, menjadi karakter yang Tuhan inginkan dalam hidup kami, yaitu karakter ilahi dalam hidup kami. Hari ini kami buka roh kami buka hati kami untuk menerima kebenaran Firman. Hamba Kau berdiri melayani kami. Ambil alih seluruh pelayanan. Bila hadirat-Mu, bila kuasa-Mu, bila kebenaran-Mu yang dahsyat, biar dalam kehidupannya sebelum benih Firman yang ditanamkan tidak akan berlama, tapi kami mengambil tempat yang baik di hati kami, di hidup kami. Kami akan di hadapan Dia, kami akan menang lewat peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, persoalan hidup kami. Datang Firman, ada bersama kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, Hamba-Mu yang sudah memimpin kami puji-pujian. Tambah-tambahkan hikmat, tambah hidup yang lebih dalam lagi memuji-Mu yang bahagia. Untuk Tuhan melayani Engkau lebih dalam lagi, sehingga kemuliaan Tuhan ada dalam kehidupan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Saat ini kami semua jemaat akan mendengar firman. Kami berlalu yakin dan percaya bahwa Engkau ada saat ini. Tuhan Yesus untuk memberkati kami dalam kebenaran Tuhan. Siapkan hati kami siap mendengar firman. Kami percaya Tuhan bahwa kuasa di kegelapan tidak ada Tuhan. Sudah hadir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Kami serahkan. Shalom. Apa kabar saudaraku? Luar biasa. Sehat luar biasa. Puji Tuhan. Kesempatan pada minggu hari ini kita akan belajar bersama dengan firman Tuhan. Ya, untuk firman Tuhan di siang hari ini
Kita mau belajar dari kitab 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7. Kita mau belajar tentang sisi lain mengikuti Tuhan. Ya, kalau kita sudah banyak mendengar sisi berkat ketika kita mengikuti Tuhan, tetapi kita mau melihat, belajar untuk melihat sisi lain. Sisi lain itu sudah dijalani oleh Tuhan Yesus, yaitu menderita. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita pun dipanggil bukan hanya untuk menerima berkat, kita harus dipanggil juga untuk siap menerima bagian daripada apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, apa yang sudah dialami oleh rasul-rasul. Bagaimana kita siap panggil juga untuk menderita. Tema ini tentu memang kurang menarik secara jasmani, ya. Tetapi namanya firman Tuhan harus disampaikan, ya. Namanya firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan itu harus kita sampaikan dan kita harus belajar. Dan pasti setiap firman Tuhan ada berkat di balik itu. Amin. Ya, tema kita adalah menderita demi Kristus. 2 Timotius 2 ayat 1 sampai yang ke-7. Kami undang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri. Kita akan bacakan responsoria. Saya membacakan ayat yang ganjil, Bapak Ibu sekalian membacakan ayat genap. Demikian firman Tuhan. Judulnya panggilan untuk ikut menderita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau daripadaku di depan banyak saksi, percayakan hal itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dan dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang, dia mengusirkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Ayat 7 kita baca bersama-sama. 2 ya. Perhatikanlah apa yang kukatakan. Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin. Silakan duduk kembali. Ya. Menderita demi Kristus. Topik ini tulis oleh Rasul Paulus kepada Timotius, ya, anak rohaninya. Judulnya panggilan untuk ikut menderita. Ya, dipanggil untuk ikut menderita. Ya. Jadi kalau kita baca di pasal satunya dari 2 Timotius ini, dia sudah menceritakan bagaimana sebagai pelayan Tuhan, ya, Rasul Paulus sudah menderita, ya, menderita dalam pelayanan. Bagian yang kedua ini, Rasul Paulus menuliskan supaya Timotius dipanggil untuk siap ikut menderita. Ada 3 profesi, ya, yang diungkapkan oleh Rasul Paulus dalam menggambarkan bagaimana seorang murid-murid Tuhan, seorang anak-anak Tuhan ikut menderita. Profesi pertama tadi seorang prajurit, profesi kedua seorang olahragawan, dan profesi yang ketiga seorang petani. Kita belajar satu persatu dari profesi ini. Pertama, seorang prajurit. Ketika mendengar kata prajurit, kita tentu terbayang langsung seorang anggota TNI lah kalau di Indonesia ini, ya, tentara. Seorang prajurit. Seorang prajurit itu terkenal dengan kepatuhannya, ketaatannya kepada komandannya. Apapun yang diperintahkan
memerintahkan sang komandan, seorang prajurit itu jawabannya hanya satu. Apa Pak Dia? Siap dan. Selalu ikut ya jawaban daripada seorang prajurit. Apapun yang diperintahkan, sekalipun perintah itu sangat menyakitkan, mungkin tidak kenal waktu, bahkan mungkin bangun pagi dini hari dibangunkan, orang lagi nyenyak tidur di bel, ataupun lebih berat lagi menyangkut dengan keselamatan pribadinya, hanya satu jawaban seorang prajurit atas perintah komandan, yaitu siap dan. Ya. Itu sosok seorang prajurit. Sekalipun perintah itu sangat berat, ya, sekalipun perintah itu bahkan membahayakan nyawanya ketika di medan pertempuran, tidak ada kata lain, ya, yang dikeluarkan, diresponi atas perintah komandannya, yaitu siap dan. Itu yang tercermin dari seorang sosok prajurit. Ya. Sekalipun perintah itu memberatkan, menyakitkan, membahayakan, membuat dia bisa menderita, bahkan bisa mati, selalu hanya berkata siap. Itu yang Tuhan inginkan ketika, ya, kita sebagai orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, ya, mendapat perintah dari komandan agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, supaya kita meresponi perintah Tuhan itu pun juga dengan siap. Apapun itu yang Tuhan berikan, hanya satu yang Tuhan berikan, siap. Di sekolah minggu kita masih ingat lagu anak-anak sekolah minggu. Tuhan memanggil namamu, Daniel. Tuhan mengetuk hatimu, Daniel. Apa responnya? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Dan seterusnya. Ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan memerintahkan kita, yang Tuhan rindukan dari kita, siap komandan agung kita. Ya. Siap dalam situasi apapun, ya. Ingat perintah agung Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, Matius 28 ayat 18 sampai 20. Matius 28 ya, ayat 18, 19 dan 20. Apa yang dikatakan di sana? Pesan amanat agung. Kenapa dibilang amanat agung? Karena itu amanat perintah, ya, yang Tuhan sampaikan terakhir kali di muka bumi ini sebelum dia terangkat ke surga. Dia katakan di sana, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Ya. Amanat agung Tuhan, pesan terakhir sebelum Tuhan Yesus terangkat ke surga. Dia katakan, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya ada amanah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya, untuk memberitakan kabar baik dari Tuhan. Pergilah, jadikanlah semua bangsa murid, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan seterusnya. Panggilan kepada kita untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik kepada semua. Ya. Tidak peduli apakah kita itu hamba Tuhan, gembala, apa kita pelayan, apa kita jemaat, apakah kita orang tua, apa kita pemuda, apa kita anak-anak. Tuhan mau, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid.
Bukan berarti Tuhan mengutus kita untuk menjadi penginjil semua. Tetapi dalam hidup kita punya tanggung jawab untuk memberitakan Injil, memberitakan kabar baik. Sebagai murid-murid Tuhan, amanah itu, pesan itu diberikan kepada kita. Ketika kita menerima itu, kita harus siap. Dalam konteks yang lebih kecil, di dalam pelayanan di gereja, ya, apapun yang Tuhan berikan lewat Bapak Gembala, pelayanan di tempat ini, kita harus siap. Ada panitia Natal, panitia Paskah, panitia pembangunan, dalam pelayanan lain. Tuhan mau kita belajar dari seorang prajurit, walaupun dalam konsekuensinya, ya, dalam pelaksanaan mengemban amanah itu memang penuh tantangan, bahkan siap untuk menderita. Jawaban yang mau Tuhan Yesus dengar dari kita adalah siap, siap. Amin. Itu yang Tuhan inginkan. Ya, kita harus siap untuk menderita demi Kristus. Amin. Amanat agung Tuhan. Ya, yang diungkapkan dalam prajurit tadi, kita kembali ke 2 Timotius tadi, 2 Timotius ayat yang ke-4. Tolong bacakan seorang pemuda. 2 Timotius 2 ayat yang ke-4. Demikian firman Tuhan, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Amin. Ya, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Berkenan. Ya, berkenan ini artinya apa? Ya, berkenan itu artinya komandannya senang. Ya, komandannya bangga punya prajurit yang seperti itu. Berkenan. Kata berkenan, kata perkenan ini luar biasa, ya. Kalau kita buka di Imamat, ya, Imamat 22. Imamat 22 itu mengungkapkan bagaimana korban yang berkenan pada Tuhan. Bagaimana ibadah korban yang berkenan bagi Tuhan. Itu enggak sembarangan zaman dahulu, ya. Tuhan mengatur dalam perjanjian Taurat itu, ya. Imamat di sana, Imamat pasal 22. Kalau kita baca fokus itu sepanjang pasal Imamat pasal 22, tapi kita fokus saja di asal di ayat 19 dan 20-nya. Ya. Ayat 19 20-nya. Bacakan seorang bapak, silakan. Imamat 22 ayat 19 sampai 20. Imamat 22 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan. Maka supaya Tuhan berkenan akan kamu, haruslah persembahan itu tidak bercela dari lembu jantan, domba atau kambing. Segala yang bercacat badannya janganlah kamu persembahkan, karena dengan itu Tuhan tidak berkenan akan kamu. Amin. Ya. Itu yang di ayat 19-20. Kalau kita baca secara keseluruhan itu bagaimana Tuhan mau hewan korban yang mau dibawa kepada Tuhan itu betul-betul tidak bercela, ya, tidak bercela, tidak boleh cacat, tidak boleh ini begono, bahkan panjangnya saja pun harus ditentukan, tidak boleh melebihi dan tidak boleh kurang, ya, supaya korban-korban itu berkenan kepada Tuhan. Ya. Umat Israel mengharapkan perkenan Tuhan karena mereka hidup dalam perkenanan Tuhan. Bagaimana? Karena Tuhan berkenan kepada umat Israel, mereka merasakan mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Ya, dari tulah, berapa tulah diberikan ke bangsa Mesir, ya, tulah 10 saat mereka ke Mesir. Ya, kemudian dalam perjalanan mereka di padang gurun selama 40 tahun, ya, bagaimana mereka pelihara oleh Tuhan, makanan diberikan, penerangan diberikan, awan di padang gurun bagaimana panasnya siang hari, ya. Tapi Tuhan berkenan kepada umat Israel, makanya mereka menjaga betul bagaimana umat Israel itu berkenan kepada Tuhan, sehingga mereka merasakan
mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa dalam perjalanan bangsa Israel. Ya, kita pun sebagai umat Tuhan saat ini kita rindu perkenanan Tuhan. Sampai seorang prajurit tadi, ya, ia mendapat supaya komandannya berkenan, ya, kepada sang prajurit. Kita pun merindukan perkenanan Tuhan dalam hidup kita, dalam hidup kita. Bilangan 14 ayat 8. Ya. Bilangan 14 ayat 8. Apa yang dikatakan Tuhan? Kalau Tuhan berkenan kepada kita. Bilangan 14 ayat 8. Salah seorang pemuda bacakan lagi. Bilangan 14 ayat 8 demikian firman Tuhan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Ya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikannya pada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Amin. Kita masih berjalan di dunia, memasuki negeri yang Tuhan sediakan bagi kita. Negeri untuk hari tua kita, negeri untuk anak-anak cucu kita. Amin. Jangan kita pikir diri kita aja, diri kita sudah mapan, kalau kita sudah bekerja, kita sudah berpenghasilan, sudah punya ladang, sudah punya rumah, sudah punya kendaraan. Hari tua kita masih perlu hidup, masih perlu biaya dan sebagainya. Anak-anak kita masih perlu masa depan yang lancar. Tuhan katakan tadi, jika Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan memberikan suatu negeri kepada kita yang berlimpah susu dan madunya. Amin. Oleh karena itu, carilah perkenan Tuhan. Buatlah kita sebagai prajurit Kristus, ya, yang berkenan kepada Tuhan. Ketika Tuhan memanggil kita untuk apapun pelayanan di gereja kita, apapun yang disampaikan oleh Bapak Gembala, ya, janji iman untuk pembangunan rumah Tuhan, atau untuk pelayanan yang lain, pelayanan musik, pelayanan pujian, pelayanan proyektor, pelayanan tamburi. Tuhan rindu kita mendengar jawaban dari kita, Pak. Siap dan amin. Ya, siap dan itu yang Tuhan rindukan. Ikut menderita demi Kristus. Yang pertama dari prajurit. Yang kedua, kita belajar yang kedua dari seorang olahragawan. Ya, seorang olahragawan. Kalau kita mendengar kata olahragawan, apa yang terbersih dalam pikiran kita? Ya. Olahragawan adalah sosok profesi orang yang selalu bertanding, ya, selalu bertanding, ya, selalu berkompetisi, ya, untuk mencapai tujuan, untuk mencapai hadiah, ya, untuk mencapai hadiah yang disiapkan dalam kompetisi itu, dalam pertandingan itu. Nah, maka dalam pertandingan pasti ada beberapa peserta, ada beberapa grup. Atau misalkan lari kan, ya, pasti pesertanya banyak, ya. Dan yang mendapat hadiah hanya satu saja. Dalam kompetisi bola contohnya, ya, banyak grupnya, pesertanya. Tapi yang mendapatkan juara hanya satu saja. Ya, mendapatkan trofi juara itu hanya satu saja. Piala Dunia, trofinya satu saja. Seorang olahragawan, ya, yang dikenal dengan gigihnya, dengan kerja kerasnya, dengan semangatnya yang pantang mundur, yang tidak gampang menyerah, ya, untuk meraih hadiah atau tujuannya. Itu dalam sosok olahragawan atau dunia. Tuhan ingin kita sebagai anak-anak Tuhan juga belajar dari sosok seorang olahragawan. Ya. Bahkan Rasul Paulus katakan dalam
1 Korintus 9 ayat 24-25 ya. 1 Korintus 9 ayat 24-25. Seorang ibu boleh bacakan? Demikianlah firman Tuhan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa, sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita yang memperoleh suatu mahkota yang abadi. Amin. Ya. Jadi dalam satu pertandingan itu banyak peserta, ya. Peserta untuk bertanding berlari, tapi hanya satu yang mendapatkan. Dan yang menarik yang saya mau tekankan adalah di ayat yang 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Menguasai dirinya dalam segala hal. Ketika kita bertanding dalam pertandingan iman, Tuhan mau kita menguasai diri kita dalam segala hal. Ya. Jangan diri kita dikuasai oleh keinginan daging kita, keinginan mata kita yang tidak akan pernah puas. Tapi Tuhan mau, ya, kita harus siap menderita untuk menguasai diri dalam segala, sama seperti olahragawan tadi. Ya, kalau mau melihat keinginan mata kita, ya orang punya ini kita mau punya itu. Orang mau punya apa, dari handphone, dari televisi, dari apa, sepeda motor, kendaraan atau rumah atau apapun. Ya. Kalau mengikuti keinginan mata tidak ada puas. Tapi Tuhan ingin supaya kita menguasai diri dalam segala hal. Sama seperti sosok olahragawan tadi. Kalau dia nggak menguasai diri, kalau dia disuruh berlatih dia malas, capek lah. Sebentar istirahat latihannya, wah dalam pertandingan mana mungkin dia bisa juara, mengalahkan yang lain-lain. Tuhan mau supaya kita menguasai diri dalam segala hal. Ya, itulah panggilan kita untuk menderita. Bukan untuk memuaskan keinginan mata atau daging kita. Tuhan mau kita menguasai, ya, menguasai diri dalam segala hal. Dalam Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3, ya, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Tolong salah seorang bapak bisa bacakan. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ya. Jadi Rasul Paulus katakan ayat 13 dan 14-nya, ayat 13 bagian B-nya. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari, ya, berlari-lari untuk memperoleh tujuan, yaitu hadiah. Ya. Panggilan Allah dalam Kristus Yesus, panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Dalam menguasai diri tadi, ya, menguasai diri dalam segala hal. Rasul Paulus juga tadinya seorang apa, pengajar yang hebat, ya. Dia terkenal di kaum guru agama Yahudi, ya, sangat terhormat, ya. Tapi semua dia tinggalkan demi Kristus. Ya. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari, ya, untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan dalam Kristus Yesus. Ya. Fokusnya hanya ke depan, lupakan di belakang, fokus terarah. Makanya kalau Buddha itu kalau berjalan dikasih apa namanya, menutup matanya supaya Buddha itu jalannya terus ke depan. Ya.
supaya fokus mengarah ke depan. Kita pun diharapkan Tuhan untuk belajar seperti olahragawan, ya, menguasai diri, ya, sehingga kita mampu, ya, untuk meraih hadiah, untuk menjadi juara, untuk menerima mahkota. Amin. Ya. Berlari-lari, sama seperti Paulus katakan, berlari-lari untuk mencapai tujuan. Ya, kita pun diharapkan Tuhan, mengiring Tuhan, bukan jalan santai, ya, bukan jalan yang lambat. Ada hujan sedikit kita nggak datang, capek nggak datang. Ya. Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau kita seperti olahragawan yang rajin, yang berlari sedemikian kencang. Ingat, ya, dalam pertandingan tadi banyak orang berlari, tapi hanya satu saja memperoleh. Karena itu berlarilah sedemikian rupa supaya kita mendapatkan hadiah. Amin. Berlari dengan sedemikian rupa. Itu yang Tuhan harapkan dari kita. Ikut menderita, mengiring Tuhan bersama dengan kita. Yang ketiga, profesi yang tidak asing lagi, ya, yaitu petani. Petani adalah, ketika kita bicara petani, adalah sosok orang yang hidupnya yang cukup sulit, cukup menderita. Kenapa? Ya, apalagi ketika Alkitab ini dituliskan oleh Rasul Paulus, pada masa itu belum ada perkebunan, ya, belum ada industri perkebunan. Petani itu orang yang menggantungkan hidupnya kepada Tuhan sepenuhnya. Kenapa? Dia bayangkan kalau petani palawija, padi atau jagung, dia menggantungkan satu hidupnya pada musim atau cuaca. Ketika cuaca hujan dia bisa tanam, ketika cuaca kering petani tak bisa tanam. Ya, saya, orang tua saya kecil dulu petani seperti itu. Ketika ada hujan tanam, tapi ketika nggak ada hujan nggak bisa menanam. Sudah ditanam, nunggu musim hujan. Padahal namanya makan nggak nunggu musim, ya. Makan terus satu hari minimal 2 kali atau 3 kali. Tetapi penghasilan sang petani terbatas, hanya bisa memanen, menanam ketika musim hujan. Kedua, sudah ditanam, apakah sudah langsung panen? Belum. Tantangan kedua muncul itu apa? Setelah ditanam, muncul hama, muncul penyakit, gitu kan Pak ya? Ya. Kalau padi ditanam, wah, penyakit barang, hama, ya, tikus. Kalau sudah diserang hama, bagaimana petani bisa mendapatkan hasil panen? Masih. Sudah ada cuaca pun belum tentu, ada potensi gangguan hama. Yang ketiga, juga masih ada potensi masalah apa? Harga. Sudah panen, ya, 3 bulan kemudian, 4 bulan kemudian panen. Harga ternyata jatuh. Ya, banyak barang biasa itu hukum ekonomi. Ya, harganya jatuh. Akhirnya petani pun kembali menerima resiko. Itulah petani gambaran, sosoknya. Artinya apa? Orang yang dikenal dengan kerja keras itu ya petani. Hidupnya bergantung kepada tadi Tuhan sepenuhnya. Karena faktor cuaca, faktor hama, penyakit, dan juga faktor harga itu tidak bisa dikendalikan. Kita belajar dari sosok seorang petani tadi. Bagaimana kita bekerja keras untuk menggantungkan, berharap hanya kepada Tuhan, bukan setengah-setengah. Kalau kita mengharapkan sesuatu, bantuan, dukungan, kita mengharapkan sama seorang petani tadi. Bagaimana kita berserah penuh, bergantung penuh, berharap penuh kepada Tuhan. Ya, bukan setengah hati. Kadang mau berdoa, kadang mau ikut pagi, kadang mau beribadah minggu, kadang tidak. Tuhan tidak mau yang seperti itu. Tuhan mau kita dipanggil untuk belajar bagaimana kita mengikuti petani tadi. Gantung penuh, mengandalkan penuh kepada Tuhan. Amin. Masih ingat apa yang disampaikan Ibu Gembala tadi pagi dalam WA kita? Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Jadi itu yang Tuhan rindukan kepada.
Belajar sama seperti petani, ya, belajar pandai menghadapi cuaca, menghadapi hama, menghadapi harga yang tidak menentu. Ya, berharap penuh menggantungkan kita pun ya di hadapan Tuhan kita seperti itu yang Tuhan rindukan. Kita berharap penuh, bergantung penuh, mengandalkan penuh kepada Tuhan. Ya, jadi kita jangan mengandalkan Tuhan setengah-setengah. Ya, seperti saya bilang tadi, di pagi kadang iya, kadang berdoa, kadang iya, kadang memuji Tuhan, beribadah minggu, kadang iya. Bukan itu. Tuhan mau kita giat melakukannya. Amin. 1 Korintus 15 ayat 58. Ya. Kita pasti banyak yang menghafal ini. 1 Korintus 15 ayat 58. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan apapun yang Tuhan percayakan bagi kita, ya, dalam pelayanan Tuhan yang percayakan kepada kita, kita giat selalu. Ya. Berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu itu nggak sia-sia. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Ya, kerjakan pelayanan pembangunan rumah Tuhan, pelayanan ujian, pelayanan musik. Ya, kalau sudah ditugasi latihan, ya datang di latihan. Latihannya jam berapa? Jam 9 datang latihan juga. Latihannya Sabtu sore jam 3, ya datang jam 3. Ya, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak sia-sia. Ya. Tuhan mau kita belajar dari 3 profesi ini, ya, untuk siap menderita, untuk siap mengikut Tuhan, sekalipun harus menderita. Kita belajar dari profesi prajurit, kita belajar dari profesi olahragawan, kita belajar dari profesi petani. Sesungguhnya penderitaan yang kita alami ketika kita mengiring Tuhan itu gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan bagi kita. Kita buka di Roma 8 ayat 18. Ya, Roma 8 ayat 18. Roma 8 ayat 18. Pemudi, baca pemudi, silakan. Yang merasa dirinya pemudi. Roma 8 ayat 18. Ayo baca pemudi, silakan. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan di zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Amin. Ya. Jadi sebab aku yakin penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan, ya, dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Ya, jadi jangan malas, jangan enggan untuk menderita bersama Tuhan. Memang dari minggu sejuk-sejuk seperti ini memang mungkin lebih nyaman ya bagi pandangan mata orang, apalagi daging kita ini, untuk istirahat, untuk tidur di rumah, nonton sinetron atau apa. Kalau dianggap mengikut Tuhan itu menderita, tapi sesungguhnya Tuhan katakan sebab penderitaan zaman sekarang ini, wah, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan nyatakan kelak kepada kita. Amin. Jadi ya jangan enggan untuk menderita, jangan enggan untuk ikut mengiring Tuhan. Sekalipun kita dituntut untuk menderita, sekalipun kita diminta Tuhan untuk menahan selera kita ingin memiliki sesuatu, ingin membeli sesuatu, atau ingin menikmati sesuatu. Tuhan katakan penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan menyatakan kepada kita. Amin. Satu lagi, 2 Korintus 4 ayat 17. Ya, 2 Korintus 4 ayat 17. Silakan pemuda bacakan. Pemudanya ada berapa orang ini? Bukan satu orang aja yang baca. 2 Korintus 4 ayat 17. Demikian firman Tuhan,
sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Amin. Ya, sebab penderitaan ringan. Ya, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini itu mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi daripada segala-galanya, ya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami, ya. Jadi jangan enggan untuk ikut menderita bersama dengan Tuhan. Amin. Karena kemuliaan kekal yang Tuhan sediakan itu, Tuhan janjikan lebih besar, ya, dari apa kesulitan, penderitaan yang kita alami dalam hidup. Jadi mari mengiring Tuhan, mengikut Tuhan, kita harus siap untuk menderita. Amin. Sekalipun itu memang menyakitkan bagi keinginan daging kita, ya, tapi kemuliaan kekal Tuhan sudah siapkan untuk kita sendiri. Amin. Ingat terakhir, ya, dari Matius 16 ayat 24. Apa yang Tuhan rindukan dari kita? Matius 16 ayat 24. Kita akan baca sama-sama. Matius 16 ayat 24. Dua ya. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Amin. Ingat, Tuhan katakan, ya, setiap orang yang mau mengikut Tuhan, ia harus mau menyangkal diri kita, ya, memikul salib kita dan mengikut. Itu yang Tuhan mau inginkan dari kita. Kalau kita katanya pengikut Tuhan, Tuhan mau supaya kita menyangkal diri, memikul salib, mengikut. Jadi kita harus siap kalau Tuhan panggil kita untuk menderita, ya, untuk Tuhan. Jangan hitung-hitungan, jangan malas, jangan enggan. Ya, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan mengajarkan siang hari ini bahwa kita harus siap untuk dipanggil menderita demi Kristus. Kita belajar dari sosok profesi prajurit yang selalu katakan siap tidak. Sekalipun itu tantangan, ada penderitaan, ada, tapi Tuhan mau kita siap untuk menerima apapun yang diperintahkan Tuhan kepada kita. Tuhan merindukan kita katakan siap dan, karena kita merindukan perkenanan Tuhan. Ingat tadi ketika Tuhan berkenan kepada kita, Bilangan 14 ayat 8 tadi mengatakan bahwa Tuhan akan membawa kita masuk ke negeri yang berlimpah susu dan madunya, ya, susu dan madunya. Itu yang Tuhan janjikan. Siap dan siap Tuhan, ya. Tuhan akan membawa kita pada negeri yang berlimpah susu dan madunya. Yang kedua, kita belajar dari profesi olahragawan. Seorang olahragawan terkenal dengan kompetisi, bertanding, ya, berlari sedemikian rupa demi hadiah duniawi. Kita sebagai murid-murid Tuhan, sebagai pengikut Tuhan, Tuhan mau kita seperti olahragawan, belajar terus hidup mengiring Tuhan, bukan setengah hati, tapi dengan berlari-lari, ya, mengiring Tuhan, melayani Tuhan untuk menerima panggilan surgawi dari Tuhan. Ya, kita belajar dari Paulus tadi. Aku melupakan apa yang di belakang dan mengarahkan diri kepada apa yang di depan, dan berlari-lari untuk mencapai tujuan, yaitu hadiah panggilan surgawi dalam Kristus Yesus. Ya, bila kita bagikan olahragawan, mengiring Tuhan dengan penuh semangat untuk mendapatkan hadiah dari Tuhan. Amin. Yang ketiga, kita belajar dari seorang petani yang menggantungkan hidupnya semua kepada Tuhan, ya, sepenuhnya kepada Tuhan, bukan setengah hati, tapi sungguh-sungguh mengharapkan Tuhan dalam hidup. Kita pun diminta untuk menjadi sama seperti petani, bekerja keras, mengiring Tuhan, menggantungkan harapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Yeremia 17 mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan,
yang menaruh harapannya pada kita. 1 Korintus 15:8 tadi menjanjikan bahwa berdirilah teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah kita tidak sia-sia. Amin. Ingat, penderitaan kita zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan sudah nyatakan. Jadi mari kita siap untuk bersama-sama mengiring Tuhan. Sekalipun Tuhan izinkan kita menderita, tapi penderitaannya penderitaan ringan, ya, yang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan. Pesan Tuhan Yesus tadi bahwa setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus mau menyangkal diri. Ya, mikul salib, mikul. Mari, salib itu lambang penderitaan. Ya. Kita harus siap untuk mengiring Tuhan. Nah, Tuhan sudah janjikan kemuliaan kekal bagi kita. Amin. Firman Tuhan siang ini saja. Biarlah Roh Kudus yang tidak akan pernah selesai menyampaikan, memberikan pengertian baru pada kita sehingga firman Tuhan semakin hidup, semakin berkarya dan semakin memuliakan Tuhan dan membawa berkat.